Zaman sekarang, kalau kita lihat ya dibanding zaman dulu, orang itu kalau nggak menikah, kayaknya udah lebih biasa ya rasanya ya. Iya, Kayaknya kayak dulu lah ya. ya kalau zaman dulu tuh mungkin orang nggak menikah, lalu juga nggak punya anak, itu rasanya ada sesuatu gitu. Tapi nggak semua orang tua menurut gue itu bisa menerima juga. Kalau tiba-tiba anaknya mengatakan, saya nggak mau nikah, saya nggak mau punya anak. Mungkin orang tua itu masih punya pemikiran bahwa bahagia itu kan menikah. Iya, iya. Bahagia itu kan pas nanti lu punya anak. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Zaman sekarang, kalau kita lihat ya dibanding zaman dulu, orang itu kalau nggak menikah, kayaknya udah lebih biasa ya rasanya ya. Iya, Kayaknya kayak dulu lah ya. ya kalau zaman dulu tuh mungkin orang nggak menikah, lalu juga nggak punya anak, itu rasanya ada sesuatu gitu, aneh gitu. Zaman sekarang mungkin orang udah lebih terbuka, Iya. terutama di kota-kota besar. Betul. Tapi kalau di kota-kota kecil, daerah gitu mungkin ya Masih sedikit banyak sih. Nah jadi Masih kali digosipin lah. Iya, masih digosipin. Kali ini tuh kita pengen bahas sebenarnya di hidup itu apakah sebenarnya harus nikah gitu loh. Iya. Karena kan banyak juga orang yang, maksudnya kita melihat lah, ada senior-senior kita yang nggak nikah, atau nikah tapi nggak punya anak, Iya. fine-fine aja. Bahkan juga kadang ada yang, maksudnya paksain nikah, punya anak, ternyata ujung-ujungnya pisah juga. Betul. Yang jadi korban justru malah anak-anak biasanya. Iya. Nah sering kali juga yang kejadian seperti itu. Betul. Nah jadi topiknya yang itu yang pengen kita bahas. Nah menurut lu nih Har, sebenarnya pandangan lu soal apakah hidup itu harus punya pasangan, harus menikah itu gimana? Sebenarnya kan ini kan norma dalam masyarakat yang dipegang dari zaman dulu. Iya. Gitu ya. Semua orang berpikir tujuan utama dalam hidup itu yaitu nikah, punya anak, habis itu nanti punya cucu ya. Ya. Habis itu udah happy ever after. Iya. Benar nggak? Tapi zaman sekarang kan kita itu sebenarnya lebih bebas dalam memilih. Ini menjadi sebuah pilihan sebenarnya. Kalau dulu ini tuh wajib, semua orang wajib. Kalau sampai nggak bisa nikah pasti dibilang budak ngapuk lah, masa nggak laku lah, apalah. Ya. Tapi kalau zaman sekarang kan beda. Zaman sekarang itu orang itu udah berpikir bahwa ya ini kan pilihan, lifestyle gitu. Ya lifestyle. Jadi gua mau nikah ya boleh, kalau sebenarnya gua mandiri juga gak apa-apa. Sebenarnya ya saya sendiri sih menikah ya, bukan nggak menikah. Tapi sebenarnya saya juga melihat bahwa kalau selama dia gak merugikan orang lain, kenapa enggak? Iya. Lu gak nikah, tapi lu itu bisa berkarya, bisa ini. Bahkan nanti presiden kita juga kan gak nikah. Maksudnya udah sendiri gitu loh. Jadi kan nggak salah juga sebenarnya. Maksudnya kita tuh gak harus nanti menikah ataupun harus punya anak gitu. Kalau kita memang bisa lebih bahagia tanpa nikah kan kenapa enggak? Ya. Cuman memang pastinya kalau kita tinggal di daerah itu tekanannya akan berat. Karena kan daerah ini kan satu sama lain dengan tetangga ini Lebih kecil. lebih kecil ya. Terus juga hiburannya gak sebanyak di Jakarta. Iya. Jadi ini ada waktu untuk gosip. Iya, jadi kalau seandainya buat lo orang yang memilih jalan-jalan seperti ini, mungkin nggak bisa lah hidup di daerah banget. Lebih enak lo orang hidup di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan, katakan nih, kita kalau seandainya dengan tetangga itu biasanya malah nggak saling sapa. Iya, betul. Biasa aja gitu loh. Paling kalau nggak sengaja papasan baru kita. Apalagi di apartemen ya. Iya, lebih Kalau private lagi. di rumah komplek ya harusnya masih. Iya, masih ada lah. Kalau di apartemen benar-benar kita udah hidup sendiri-sendiri gitu. Jadi ya tergantung dari pilihan orang. Tapi nggak semua orang tua menurut gue itu bisa menerima juga. Kalau tiba-tiba anaknya mengatakan, saya nggak mau nikah, saya nggak mau punya anak. Mungkin orang tua itu masih punya pemikiran bahwa bahagia itu kan menikah. Iya. Bahagia itu kan pas nanti lu punya anak. Kayak dalam sebuah pernikahan, momen bahagia itu adalah momen pas mereka punya kita. Gitu loh. Jadi mereka pasti tetap memaksakan hal itu. Pengen anaknya juga merasakan itu. Iya, terus juga masih ada mindset bahwa kalau gak punya anak, tuanya nanti gimana? Ya itu sih sebenarnya menurut gue faktor yang paling besar itu pas tua nanti lu gimana. Biasa. Betul. Bentar gak ada yang bantuin lu, gak ada yang temenin lu gitu loh. Iya. Ya karena misalnya kayak gue melihat di keluarga gue tuh kayak ada tantenya nyokap gitu ya. Kayak nenek punya adik gitu. Jadi itu tuh kayak ada yang gak nikah memang. Oke. Jadi ya memang mereka sih akhirnya harus hidup sendiri gitu sih. Oh, berat juga. Ya boleh sih dia sih ya mungkin fine-fine aja kondisinya. Cuma dia ya pasti satu sisi
kayak nenek gue misalnya anaknya banyak, cucunya banyak gitu. Iya. Kalau dia kan nggak ada itu gitu. Jadi ya dia sih biasa juga ikut nimbrung juga biasa. Oh, Lebih ke situ sih. Cumannya mungkin feel sendirinya pasti ada lah. kesepian. Mungkin ya, gue sih Lebih kan ke- bukan dia, gue nggak tahu juga. Betul. Seperti itu. Nah tapi ya biasanya sekarang zaman sekarang juga banyak yang concern itu dengan biaya hidup. Betul banget. Jadi lu bayangin ya, kita lahirin satu anak, Iya. biayanya aja udah Ini kita ngomong biaya Jakarta ya. biaya Kira-kira. Jakarta itu. Biaya lahirin satu anak itu udah lumayan. Iya. Habis itu lu harus nanggung sampai dia mungkin usia 20-an. Iya, betul. Baru dia bisa mandiri kebanyakan. Iya. Nah itu kan satu tanggung jawab yang cukup panjang. betul. Dan orang sekarang itu pemikirannya lebih beda dibanding orang dulu. Iya. Mungkin orang sekarang bisa berpikir daripada kenapa gua harus kayak gitu loh. Kan gua ada pilihan, ya gua fokus ke hidup gua aja. Mungkin menikah ya udah jalan-jalan, Iya. lebih pakai waktunya buat jalan-jalan atau enggak fokus ke hal yang mereka suka. Iya. Misal karir atau berkarya atau apa ya. Jadi sebuah pilihan juga saat ini sih seperti Betul. itu. Nah, menurut lu gimana soal punya anak? Sebenarnya memang kalau kita bilang ya, zaman sekarang itu nggak tahu lah ya, entah karena pergaulan kita atau gimana, Mon, kita melihat sih memang di mana-mana itu punya anak itu lumayan mahal ya. Ya, Maksudnya kayak kalau kita hitung-hitung sampai anak itu lahir ya, 100 juta gak kemana lah. Maksudnya kayak vitamin, check up dokter, Iya. operasi. Nanti setelah operasi mau ngambil paket imunisasi gitu. Iya. Maksudnya mahal aja gitu. Biayanya Jadi besar. kalau lu tanpa persiapan terus tiba-tiba mau punya anak itu mungkin Iya. ribet. Kecuali lu punya tabungan. maksudnya belum lagi kayak misalnya kondisinya yang middle class. Iya. Kelas terkenal yang misalnya ya dia harus tanggung orang tua dia. Misalnya. Betul. Waduh. Lalu Rich generation. dia ada cicilan KPR. Lalu sekarang Ya mau jodohin punya kepala anak. ke tembok. Maksudnya ya ini realita kan. Betul. Ada orang yang kondisinya seperti itu. Benar. Ya, jadi ya pastinya jadi satu hal yang harus lo pertimbangkan bener-bener sih. Iya. Sebenarnya jujur, punya anak ini juga lifestyle lah. Lu bisa aja, lu mau yang gratis juga bisa. Iya sih, iya sih. Kan lu kan ada BPJS, Bisa ya, pakai lu bisa kontrol ke puskesmas. Nanti lu melahirkan juga yang normal Iya. gitu loh. Kalaupun sesar pun, Tapi BPJS juga ada sesar setahu gue. iya. Jadi Cuman ada caranya sih. betul. Sebenarnya lifestyle lah, lifestyle. Kalau lu kelas menengah, terus lu mau paksain lifestyle, lu susah. Iya, iya. Karena dia punya pilihan gak banyak. Iya, iya. Yang bisa semahal itu gitu. Gua nggak bisa bayangin sih kalau gaji 10 juta tapi mau melahirkan kayak di rumah sakit swasta. Anjir kok kayak mahal banget gitu loh. Kalau kita buat lahirin satu anak sampai 100 juta, uang tabungan kita habis semua dong. Iya, iya, betul. Nah, oke. Lalu ini terakhir nih. Nah, sebenarnya kita banyak melihat lah ya, ada yang mungkin pasangan suami istri kita selalu dominannya itu suami cari nafkah. Oh iya ya, betul. Istri masuk mungkin jadi berumah tangga gitu loh. Betul. Tapi kan kadang kala itu juga ada kondisi itu sebenarnya istrinya ini lebih bertalenta sebenarnya. Iya. Atau wanitanya Lebih pintar cari duit. lebih pintar, lebih secara otak bisnisnya lebih cair. Betul. Kesempatan karirnya lebih bagus dibanding suami misal. Benar Pak. Yang mungkin lebih cocoknya itu jadi urus rumah tangga mungkin Iya. semacam atau apa gitu. Tapi apa ya, point of view kita di masyarakat ini kan ya cowok harus seperti itu. Iya. Dan akhirnya ya membatasi ke split tadi, kebagi tadi, cowok gimana, cewek bagaimana, seperti itu. Kalau lihat ini gimana? Memang di masyarakat kita ya, kalau sampai cowok itu di rumah itu kok kayaknya tekanan mentalnya berat banget. Iya. Kok kayak, aduh ini cowok kayaknya gak berguna banget, ini cowok kok kayak gimana banget. Kalau pandangan pribadi saya, mau cowok mau cewek menurut gue sama aja. Ya. Mana yang lebih bisa menghasilkan duit, kenapa enggak? Iya. Kalau memang kebetulan ceweknya lebih jago, cowok ya, maksudnya di rumah support bantuin. juga sebenarnya. Iya, secara tidak langsung kan mendukung. Iya. Mendukung ceweknya lebih bebas. Malah jangan lu halang-halangin gitu kan. Misalnya cowok bisa hasilin 10, kalau cewek maju bisa hasilin 30. Iya. Kenapa nggak tinggalin yang 10 fokus ke 3? Iya betul. Mungkin cowok bisa bantuin dari rumah atau enggak bantu kerjaan apa gitu loh kan, kenapa nggak salah juga. Tetapi memang masyarakat kita ini sulit sih untuk menerima hal-hal seperti itu. Ada beberapa kasus juga, gua itu kayak karyawannya kita gitu ya, itu ternyata ceweknya yang kerja, cowoknya nganggur.
cowoknya ini paksa ceweknya untuk berhenti kerja. Maksudnya karena dia bilang, lu gak ngerti sih perasaan gue, gimana perasaan gue gak kerja, lu nganggur, gue nganggur, lu yang kerja gitu loh. Kan gue sebagai cowok gue harusnya jadi pencari nafkah. Jadi karena menjaga perasaan itu dia harus sekalian berduanya gak ada duit. Padahal gue mikir, gila ini kalau udah satu gak bisa menghasilkan, satunya bisa, itu pun disuruh berhenti gimana cara hidupnya gitu. Tapi gitulah, maksudnya masyarakat kita semakin ke bawah semakin kejam perlakuannya. Tapi untuk masyarakat kelas atas mungkin juga udah bisa menerima juga menurut gua. Itu ya soal apakah harus nikah, harus punya anak, lalu juga apakah posisi cowok yang harus selalu mencari nafkah utama gitu. Iya. Dan ternyata sebenarnya wanitanya yang lebih bertalenta, ada aja kasus seperti itu. Nah, menurut kalian gimana? Coba mungkin boleh share pendapat kalian, sudut pandang kalian juga, apa yang kalian lihat, apa yang pernah kalian alami. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.